Shalom, shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada pada saat ini. Baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Bagaimana kabarnya? Kiranya penyertaan Tuhan sempurna untuk kita. Hari ini adalah hari Papa sedunia dan pada kesempatan ini gereja memperingatinya sebagai hari Papa Mama. Karena itu ajaklah anak-anak yang ada di rumah untuk boleh ikut serta beribadah, menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Tentu alangkah indahnya. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita agar sepanjang ibadah kita boleh memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu.
Jemaat saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama memulaikan ibadah kita pada hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai yang ke-10. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Buat penyertaannya tak berkesudahan dulu, sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan dengan penuh sukacita. Bernyanyilah bagi Dia dengan sepenuh hati. Sorak-soraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Ya, terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita datang menghadap Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Mari menundukkan kepala dan berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita manusia yang lemah, kita manusia yang terbatas, bahkan kita manusia yang sering jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, mintalah pengampunan dosa daripada Tuhan.
Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa pada saat ini. Mereka sujud di hadapan-Mu, mereka sujud di bawah kaki salib-Mu, memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami manusia yang sering jatuh di dalam dosa. Tuhan, ampunilah setiap kami. Ampuni kami ketika kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami ketika kami tidak mengasihi sesama kami. Ampuni kami ketika kami melupakan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami menyadari betul kami manusia yang lemah. Oleh karena itu kami memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Biarkanlah kiranya anugerah-Mu, kasih-Mu boleh mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami, manusia yang berdosa ini. Ini kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita meyakini bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dalam Roma, pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Kita sungguh bersyukur karena dosa-dosa kita telah diampuni dan kita telah menerima anugerah keselamatan. Dan untuk meresponi akan berita anugerah, marilah kita memperbaharui komitmen kita yang kita ucapkan secara bertanggapan. Ucapan bahagia, Matius 5 ayat 3 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersama-sama bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah kita yang rindu akan firman Tuhan. Karena itu kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh dengar-dengar akan firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ada pengertian bersama, di mana kita berkumpul bersama. Itulah janji Tuhan, bersatu di dalamnya. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti
Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, sungguh kami menyerahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikan yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan, berkati, pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Berkatilah kami dengan bahasa yang sederhana ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari, tiap jam, Tuhan terus memimpin dan menjagai, memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita sungguh menarik. Saat ini adalah persekutuan tapi online. Ya. Bapak Ibu, saya memberikan foto-foto, tapi hanya foto pemuda saja. Ada beberapa foto pemuda dan juga ada foto ketika kita masih sebelum pandemik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan ketika persekutuan kita beralih dengan semua online? Apa yang kita pikirkan ketika semua ibadah, semua kegiatan gerejawi, semua persekutuan-persekutuan harus melalui online? Oleh karena pandemik sedang melanda Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita jauh lebih dalam memasuki perenungan kita hari ini, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 dan juga nanti Ibrani pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10 ayat 25. Saya akan bacakan bagi kita Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Begini firman Tuhan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, persekutuan online, pandemik corona yang datang tak terduga melanda Indonesia. Yang datang tak terduga menguasai seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai pelayanan terhambat, bukan? Berbagai hal yang kita lakukan harus kita lakukan dari rumah. Bahkan semua relasi-relasi kita ketika kita bekerja, ketika kita datang beribadah dalam satu persekutuan, semua harus beralih online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 1 tahun 3 bulan kita sudah menjalani yang namanya pandemik ini. Tetapi apakah kita selalu terlena dengan pandemik? Apakah kita terlena dengan keadaan saat ini? Pandemik melanda Indonesia. Di mana-mana harus pakai masker. Ibadah harus online. Apakah pandemik membuat kita harus terlena di rumah dan tidak mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sebelum pandemik semua kebutuhan kita, semua kebutuhan rohani kita, persekutuan kita, ibadah kita terpenuhi. Tetapi seketika pandemik datang, semua berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarpun situasi di tengah pandemik ini membuat kehidupan kita berubah, jangan sampai kehidupan kita bersekutu dengan Tuhan juga berubah.
Jangan sampai ketika pandemik melanda Indonesia dan berubah semuanya, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita juga berubah. Persekutuan tapi online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata persekutuan, apa sih yang terlintas di dalam pikiran kita? Hal apa sih yang paling indah kita rasakan ketika kita berada di tengah-tengah komunitas persekutuan kita? Beberapa jawaban saya dapat, mereka menjawab begini, ketika dalam persekutuan, ya ketemu dengan teman-teman. Ketika saya berada dalam persekutuan, saling sharing, saling berbagi pengalaman. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ketika saya di dalam persekutuan, yang saya cari adalah makan-makan. Bukankah di dalam persekutuan itu ada makan-makan juga? Kenapa harus ada makan-makan? Untuk menjalin keakraban dengan satu sama lain. Bapak Ibu kalau masih ingat sebelum pandemi gereja kita setiap persekutuan, selesai persekutuan itu pasti ada makan-makannya. Selesai ibadah umum pasti ada ke kantin makan-makan. Untuk apa? Untuk menjalin relasi dengan yang lain. Tetapi apakah kita paham betul persekutuan seperti itu? Apakah kita paham betul persekutuan itu hanya dengan makan-makan? Apakah kita mengerti paham betul persekutuan itu hanya sekedar kumpul-kumpul, nongki-nongki, dan bercanda-bercanda? Persekutuan bukanlah sesuatu hal yang asing Bapak Ibu, yang baru kita dengar. Tidak sedikit dari kita yang terlibat di dalam persekutuan. Persekutuan doa, persekutuan komisi-komisi, bidang-bidang dan segala macam. Tetapi apakah kita paham gitu? Persekutuan yang kita lakukan itu benar adanya? Atau kita hanya sekedar melakukan tugas dan rutinitas tersebut? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, makna arti dasar dari persekutuan itu adalah koinonia, yang artinya adalah partisipasi. Ada partisipasi di dalam persekutuan itu. Dan kemudian arti lain adalah ada koinoneo, artinya mengambil bagian di dalam pelayanan tersebut. Kalau selama ini kita mendengar persekutuan itu adalah kumpul-kumpul, ya, cerita-cerita bareng, sharing-sharing. Tetapi saya menemukan satu arti koinonia ini dalam bahasa aslinya adalah partisipasi. Kemudian ada kata koinoneo yang artinya mengambil bagian di dalam sesuatu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika gereja kita, ibadah kita, persekutuan kita beralih serba online, apakah kita sudah berpartisipasi di dalam persekutuan kita? Apakah kita sudah berpartisipasi di dalam ibadah kita? Apakah kita sudah mengambil bagian di dalam persekutuan itu? Atau kita hanya terdiam dan bahkan tidak mau ikut persekutuan? Persekutuan itu partisipasi, berpartisipasi dan mengambil bagian di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat arti daripada persekutuan, mengambil bagian, berpartisipasi, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ada kata bertekun. Mereka bertekun di dalam pengajaran, mereka bertekun di dalam persekutuan. Ada sesuatu hal yang mereka lakukan. Bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja, bukan hanya sekedar makan-makan saja, tapi ada sesuatu hal yang mereka lakukan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ini adalah kita melihat orang-orang yang merespon khotbah daripada Petrus, ya. Setelah mereka menjadi percaya, kehidupan gereja mereka
Kehidupan pribadi mereka berubah, mereka percaya bahkan memberi diri mereka dibaptis. Tetapi tidak hanya berhenti di situ Bapak Ibu. Tidak hanya berhenti di situ. Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka bertekun di dalam pengajaran itu. Kata bertekun seperti yang sudah saya tuliskan, bertekun di dalam bahasa aslinya adalah ada kata prokatareutos. Apa itu artinya? Kata bertekun di dalam bahasa aslinya adalah prokatareutos, artinya tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Tindakan yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Tindakan yang dilakukan tidak ada henti-hentinya. Itulah kata atau pengertian daripada bertekun. Bertekun, apakah kita juga sudah bertekun di dalam persekutuan-persekutuan kita? Kemudian kita akan melihat di dalam Ibrani 10 ayat 19 dan juga sampai yang ke-25. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini juga mengingatkan kita betapa pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah itu. Betapa pentingnya persekutuan itu. Dalam pasal ini berbicara juga tentang ketekunan orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Mereka mempunyai satu respon ketika mereka sudah diselamatkan, ada satu ketekunan yang harus mereka lakukan. Di dalam ayat 19 sampai 21, di situ sedang diajarkan bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dengan darahnya. Dan kemudian dilanjutkan di dalam ayat 22 sampai yang ke-25 menjadi sebuah respon kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Menjadi respon kita. Jadi Bapak Ibu, di situ dituliskan ada beberapa kalimat kata marilah. Kata marilah di dalam ayat yang ke-22 dan 23 itu sebenarnya itu merujuk ya dalam meresponi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, respon apa yang harus kita lakukan? Dituliskan jelas di dalam ayat 22 dan 23. Kemudian kata marilah di dalam ayat ke-24 dan juga ada di dalam ayat ke-25 itu meresponi akan keselamatan yang sudah diberikan bagi kita, yaitu dengan secara horizontal, yaitu secara sama kita. Jadi Bapak Ibu, ketekunan orang-orang Kristen ada satu respon yang harus kita lakukan. Bukan hanya berhenti di situ saja Bapak Ibu. Tidak. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita akan melihat aspek vertikal antara hubungan kita dengan Allah. Ada keberanian untuk menghadap Allah. Di ayat ke-22, keberanian menghadap Allah tentunya ini bermacam-macam. Seperti yang kita lakukan sekarang ini beribadah. Ada ketekunan untuk datang dan mencari Tuhan. Kemudian ada memegang teguh terhadap firman Allah. Mereka memegang teguh terhadap firman itu. Kenapa hal ini selalu ditekankan? Karena penerima surat Ibrani pada saat itu Bapak Ibu, kalau kita melihat mereka sedang mengalami penganiayaan, mereka sedang mengalami tekanan hidup, mereka sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Oleh sebab itu penulis Ibrani ini mengatakan, janganlah engkau menjauhi diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Berpegang teguhlah kepada firman itu. Diingatkan oleh para penulis Ibrani. Dan kemudian kita melihat bagaimana aspek horizontal antara sesama kita. Marilah kita saling memperhatikan. Di dalam ayat 24 dan 25. Marilah kita saling memperhatikan. Memperhatikan sesama tujuannya Bapak Ibu, supaya kita saling mendorong di dalam kasih, di dalam pekerjaan baik, dan di dalam komunitas-komunitas kita. Kata saling mendorong dalam hal ini adalah ada upaya yang sungguh-sungguh. Ada upaya yang sungguh-sungguh supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 25 ini ada hal-hal
yang harus kita perhatikan. Begitu penting kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan ini adalah salah satu, kalau saya bilang tamparan keras bagi saya. Jangan menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata bertekun di dalam Kisah Para Rasul ataupun di dalam yang ada di dalam Ibrani itu mengimplikasikan bahwa kita bukan hanya sekedar membiarkan kerohanian kita bertumbuh begitu saja, di situ saja, tidak. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam persekutuan kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam peribadahan kita, antara hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sekali lagi dengan keras mengatakan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Kita harus setia dan mendisiplinkan diri kita untuk mengikuti semua pertemuan ataupun persekutuan kita. Karena kita harus melatih diri kita ini. Kalau di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan bahwa latihan badan itu berguna adanya. Latihan badan itu berguna adanya. Tetapi ibadah dan persekutuan itu juga berguna di dalam segala hal. Berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Ketika, kalau kita melihat kedisiplinan dalam bekerja, belajar di dalam segala sesuatu. Tetapi beribadah, persekutuan sesungguhnya juga lebih penting daripada itu. Ibadah dan persekutuan juga lebih penting daripada itu. Karena itu di dalamnya terkandung janji yang sangat bermanfaat bagi kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan, bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan, jangan menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Kenapa kita harus hidup di dalam persekutuan ataupun dalam komunitas itu? Kenapa kita harus hidup di dalam sebuah persekutuan? Karena kita melihat bahwa, kita menyadari bahwa Allah mendesain manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Allah mendesain manusia atau menciptakan manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Yang membutuhkan sesamanya. Yang membutuhkan orang-orang lain, yang membutuhkan saudara-saudaranya. Kalau di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan bahwa tidak baik manusia itu sendiri saja. Ayat ini bukan di dalam bukan hanya di dalam saja pernikahan ya dikatakan, tapi di dalam persekutuan juga. Tidak baik manusia itu sendiri saja. Ia butuh teman, ia butuh rekan, ia butuh rekan-rekannya gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak cukuplah kekuatan kita untuk hidup sendiri. Oleh karena itu Tuhan mendesain kita. Oleh karena itu Tuhan menciptakan kita untuk hidup bersama dengan rekan-rekan kita. Untuk hidup bersama dengan saudara-saudara kita. Ada kalanya kita membutuhkan pertolongan mereka. Ada kalanya mereka juga membutuhkan kita. Oleh karena itu Tuhan menciptakan kita bukan untuk diri sendiri, tetapi Tuhan menciptakan kita dengan bersosialitas dalam sebuah komunitas. Yang kedua adalah mengapa kita harus hidup di dalam sebuah persekutuan? Agar kita semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita bertumbuh semakin dewasa di dalam iman dan di dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, agar kita dapat mempraktekkan hidup di dalam kasih melalui saudara-saudara rohani kita. Kita sama-sama bertumbuh. Kita sama-sama saling mengingatkan. Saya rasa kalau kita hidup sendirian tidak akan bisa Bapak Ibu. Kita butuh teman, kita butuh orang lain. Dan juga orang lain membutuhkan kita. Jadi kita sama-sama saling menguatkan. Lalu komunitas apa yang harus kita punyai? Komunitas apa yang harus kita punya?
Kemudian gereja juga didesain oleh Allah untuk tempat sebuah komunitas atau persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja didesain oleh Allah untuk menjadi sebuah tempat persekutuan. Kalau kita melihat di dalam gereja kita ada beberapa hal. Ya, ada PDP. Ada eating class, ada persekutuan komisi. Gereja kita sudah memberikan satu wadah untuk bagi kita bersama-sama supaya kita bisa bertumbuh dalam komunitas tersebut, supaya kita bisa bertumbuh di dalam persekutuan tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita mempunyai atau terlibat atau berpartisipasi di dalam komunitas-komunitas yang sudah disediakan bagi kita? Atau karena memang online sekarang agak susah? Atau karena memang live streaming gak ada sesuatu yang membuat saya lebih semangat? Tapi kita harus mengingat Bapak Ibu, Tuhan dengan keras memberitakan kita pada hari ini, jangan membiarkan diri atau memisahkan diri daripada pertemuan-pertemuan dalam persekutuan kita. Gereja kita menyediakan wadah yang begitu baik. Mari kita sama-sama saling bertumbuh. Mari kita sama-sama saling menguatkan. Mari kita sama-sama saling belajar mengenal kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan yang ada. Lalu kita akan melihat manfaat daripada persekutuan itu apa. Agar jemaat yang satu dengan yang lain saling mengayomi. Agar jemaat satu dengan yang lain saling mendorong. Saling mempunyai semangat untuk mengikuti persekutuan kita. Ada sesuatu hal yang ingin dia ubah dalam dirinya, pengen bertumbuh. Manfaat daripada persekutuan adalah saling mengayomi, saling memperhatikan, dan saling mendukung satu sama lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti kehidupan, kalau kita melihat kehidupan jemaat mula-mula dan juga kehidupan orang-orang yang ada di Ibrani pada saat itu, disebutkan tadi mereka selalu bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan, bertekun dalam doa, tetap satu di dalam kasih. Ada kasih di situ. Tetap satu di dalam kasih. Jadi firman Tuhan juga mengajak kita, menggugah hati kita, mendorong hati kita untuk menghidupkan kembali rohani yang sudah mati ini. Untuk menghidupkan kembali kehidupan jemaat mula-mula di tengah-tengah kondisi yang ada pada saat ini. Untuk menghidupkan kembali persekutuan-persekutuan kita yang ada. Di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini, penting bagi kita untuk saling memperhatikan. Penting bagi kita untuk peduli satu sama lain. Penting bagi kita untuk mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam pelayanan-pelayanan kita. Di dalam persekutuan-persekutuan kita. Dan hendaknyalah kita tetap bertekun dan tetap setia di dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia yang pada saat ini membuat kita semakin lama semakin lemah kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan ataupun tidak ada relasi dengan saudara-saudara kita. Di saat seperti itulah kita butuh rekan-rekan yang sanggup menguatkan kita. Kita butuh orang-orang yang meneguhkan kita. Kita butuh orang-orang yang selalu mengingatkan kita. Kadang-kala dalam hidup ini, karena menghadapi pandemi yang ada, jadi terlena dengan suasana. Terlena oleh karena pandemi yang ada, tidak mau melakukan apa-apa. Oleh karena itu, kita butuh seseorang yang menolong kita, yang terus mengingatkan kita. Tuhan pakai orang-orang yang ada dalam sebuah komunitas itu. Tuhan memakai orang-orang yang dalam persekutuan itu, rekan-rekan kita untuk terus mengingatkan kita. Tuhan tidak akan datang langsung bagi kita, "Hei, kamu harus ikut ini, ikut." Tidak. Tetapi Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekeliling
kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam Ibrani yang ke-25 tadi itu Paulus sungguh menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah. Dan kita jatuh ketika kita tidak membutuhkan orang lain. Siapa yang sanggup hidup sendirian? Tidak ada. Siapa yang sanggup berjalan sendirian? Pasti tidak ada. Oleh karena itu, firman Tuhan bagi kita hari ini diingatkan kembali bagaimana kita memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan di dalam persekutuan kita. Oleh karena pandemi yang ada seharusnya membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Oleh karena pandemi yang ada sebenarnya mengharuskan kita atau membuat kita lebih semangat untuk mencari wajahnya Tuhan. Untuk saling mendorong satu sama lain supaya ada semangat untuk bisa ikut dan mencari wajahnya Tuhan. Tetapi yang terjadi dan realita yang terjadi saya lihat, kemerosotan iman itu mulai kendor oleh karena keadaan yang ada. Jangan lihat keadaannya Bapak Ibu, pandanglah wajahnya Tuhan. Lihatlah siapa yang menciptakan kita. Lihatlah siapa pemilik hidup kita. Bagi Tuhan pandemi ini begitu kecil. Tetapi Ia melihat bagaimana kesetiaan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Ia melihat bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, biarkanlah firman Tuhan ini boleh terus menolong kita di dalam pertumbuhan iman kita, di dalam pertumbuhan rohani kita. Kita diingatkan terus bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga memiliki hubungan yang baik terhadap sesama kita. Persekutuan tapi online. Pertanyaannya, ketika kita sudah berbicara persekutuan di kalangan komunitas-komunitas, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah persekutuan itu masih ada di tengah-tengah keluarga kita? Apakah persekutuan itu masih ada di tengah-tengah keluarga kita saat ini? Karena persekutuan yang dimaksud bukan hanya di dalam komunitas-komunitas yang besar, tapi persekutuan juga diingatkan di dalam ruang lingkup keluarga. Masihkah ada persekutuan yang sesungguhnya di dalam keluarga kita? Misalkan anak-anak yang sudah jauh di luar kota. Sekarang kita banyak menggunakan teknologi, video call, Zoom bareng, kita bisa beribadah bersama-sama. Atau gadget itu menjauhkan kita daripada keluarga-keluarga kita. Karena memang kita sudah sangat sibuk-sibuk di dalam pekerjaan kita. Akhirnya persekutuan di tengah-tengah keluarga itu pudar. Akhirnya persekutuan di tengah-tengah keluarga itu menjadi tidak ada oleh karena kesibukan-kesibukan yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita dan mengingatkan kembali kepada kita. Bukan hanya di komunitas-komunitas yang besar, bukan hanya di persekutuan-persekutuan yang besar, tetapi keluarga juga lebih penting di dalam persekutuan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ada bawa sesuatu. Ada yang tahu ini namanya apa? Saya bawa tempat panggang-panggangan. Kemudian ada kipas, saya bawa. Dan kemudian ada arang. Saya membawa arang dan saya membawa tempat panggang-panggangan dan saya membawa kipas. Pasti ibu-ibu tahu ketika bahan-bahan ini sudah ada, apa yang akan dilakukan panggang-panggangan. Tetapi apakah daging yang akan kita panggang akan menjadi matang ketika tidak ada apinya?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memanggang sesuatu, pasti kita dulu akan mengumpulkan arang-arang ini. Kita akan menjadikan mereka satu kesatuan. Setelah itu tidak hanya berhenti di situ saja. Untuk bisa apinya keluar itu kita akan kipas-kipas dulu supaya apinya bisa keluar. Kipas dulu sampai dia berwarna merah dan keluar api itu ya. Tetapi coba kita pisahkan kembali. Kita pisahkan lagi satu persatu. Kita jauhkan dia daripada yang lain. Lama-kelamaan api itu akan redup. Lama-kelamaan api yang sudah membara tadi, api yang sudah besar tadi itu lama-lama akan mati. Tidak bercahaya lagi, tidak ada api lagi, tidak ada panas lagi. Akan mati. Ibaratkanlah hidup kita sama seperti arang ini. Ketika kita dijauhkan, atau ketika kita menjauhkan diri daripada yang sudah disatukan tadi, hidup kita sama seperti arang ini. Lama-lama akan menjadi redup, tidak bercahaya lagi, dan lama-lama akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hidup kita mati secara perlahan-lahan. Jangan biarkan kerohanian kita kendor perlahan-lahan oleh karena kita memisahkan diri. Oleh karena seperti arang ini dipisahkan satu persatu, yang tadinya sudah berapi-api, yang tadinya sudah memberikan cahaya, api yang membara ketika disatukan, tetapi ketika dipisahkan, tidak lama kemudian akan redup. Jangan biarkan hidup kita sama seperti arang ini. Tapi biarkanlah hidup kita akan terus membara, akan terus memberikan cahaya untuk bisa menyinari dunia yang ada gelapnya. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk terus mengingatkan hidup kita bagaimana kita harus bersinar dan beri dampak bagi persekutuan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proyek ketaatan kita minggu ini adalah mempraktekkan persekutuan yang benar atau berpartisipasi di dalam mengambil bagian di dalam persekutuan kita. Saling memperhatikan satu sama lain untuk tetap tekun di dalam persekutuan kita. Mungkin kalimat ini begitu sederhana, tetapi melakukannya butuh ketekunan di dalam hati. Kalimat ini sederhana, jangan biarkan hanya sesederhana itu dan jangan biarkan berhenti di situ saja. Tetapi mari kitalah bertekun di dalam pengajaran dan dalam persekutuan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Seringkali kami manusia ini sudah terlalu lama dan terlena oleh keadaan. Kami melihat keadaan yang ada, tetapi kami tidak dan lupa memandang Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu, biarkanlah hidup kami tetap bersinar, biarkanlah hidup kami tetap bercahaya, biarkanlah hidup kami ada dampaknya di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Biarkanlah hidup kami juga tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Tuhan, kami butuh teman-teman kami butuh rekan-rekan kami untuk boleh menolong dan mendorong kami di dalam bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama umat kudus Allah di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan kembali akan iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Hari ini adalah Hari Papa Sedunia, dan gereja mengambil momen ini untuk memperingati sebagai Hari Papa Mama. Dan sebagai ungkapan terima kasih anak-anak kepada orang tuanya. Inilah persembahan anak-anak sekolah minggu Hosana dan persembahan pujian dari Komisi Remaja Sola Gracia. Tuhan Yesus makasih, kemah sehat-sehat, kini sehat-sehat. Tuhan Yesus makasih. Amin. Papa, Mama, Evelyn, terima kasih atas Papa Mama sudah membesarkan Evelyn, dan Evelyn akan berjanji menjadi anak yang baik, dan Evelyn selalu akan sayang sama Papa sama Mama. Aurel mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena telah memberikan Papa Mama kepada Aurel. Semoga Aurel dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan keluarga kita. Kiranya kita semua berbahagia dan sehat selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mama dan Papa sudah melahirkan dan membesarkan Tabita. Tabita akan berusaha untuk menghormati dan menyayangi Papa dan Mama. I love you Papa dan Mama. Papa, Mama, terima kasih karena sudah melahirkan dan membesarkan Justin. Justin akan berusaha untuk selalu hormat, patuh, dan sayang kepada Papa dan Mama. I love you Papa dan Mama. Papa, Mama, terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan kepada Diara. Maaf jika Diara sering melakukan kesalahan dan bikin kalian kecewa, bikin kalian sedih. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan kesabaran untuk mendidik Diara. Tuhan Yesus memberkati kalian. I love you. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. I love you Daddy, I love you Mommy. Mwah. Mwah. Di dalam doamu
Kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih anak-anakku untuk surat-suratnya dan pujian-pujiannya. Kami bangga punya kalian. Mari anak-anak yang ada di rumah maupun di gereja ini bisa ungkapkan rasa sayang kalian kepada mama papa, peluk mama papa, ucapkan terima kasih. Dan mungkin pada saat ini juga mungkin ada anak-anak yang tidak satu kota atau dengan papa mama, nanti setelah ibadah ini bisa telepon papa mama, terima kasih papa, terima kasih mama buat kasihmu, buat sayangmu. Dan sebagai ungkapan syukur kita,
atas penyertaan Tuhan, atas kasih Tuhan buat papa kita, buat mama kita, buat anak-anak. Marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Dan juga Raja Daud sangat bersuka cita. Persembahan kita pada hari ini ada 2. Persembahan syukur atau kas gereja dapat ditransfer ke rekening gereja yang ada di Bank BCA atau Bank Danamon. Atau bisa juga dengan scan QR Code dengan menggunakan aplikasi online. Dan yang kedua, persembahan misi dapat ditransfer ke rekening misi di Bank Mandiri. Atau bisa juga dengan scan QR Code misi yang tertera di layar atau di meja Bapak Ibu sekalian. Mari jemaat Tuhan, bawalah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cintamu buat orang tua, buat papa, buat mama, buat kami anak-anakmu. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih sayang, rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Jemaat Tuhan, kami setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa dan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah peribadahan kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam pekerjaan kami, baik pun dalam kesehatan kami Tuhan. Biarkanlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, berkati dalam pekerjaan pelayan, bahkan dalam keluarga mereka Tuhan. Tuhan terus menolong mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka. Kami berdoa juga untuk majelis diakan yang akan mengelola persembahan ini. Berikan juga hikmat bagi mereka untuk boleh mengelola persembahan ini dengan baik ya Tuhan. Sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan juga selamat hari Papa Mama. Untuk hari ini biarkanlah kiranya semua jerih payah, jerih lelah yang sudah diberikan, biarkan Tuhan boleh menolong dan terus juga memberikan anugerah bagi setiap orang tua kami. Saya mempersilahkan untuk Diakon Erik untuk mendoakan orang tua kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan padamu, kami boleh hadir dan boleh beribadah, dan saat ini kami anak-anak, remaja dan pemuda boleh hadir di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bagi orang tua kami,
Papa, Mama yang telah membimbing kami, memelihara kami anak-anaknya. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan yang boleh Kau anugerahkan buat mereka, untuk kesehatan, untuk usaha pekerjaan. Dan kami juga berdoa kiranya Kau senantiasa memberkati mereka dalam segala hal. Apa yang mereka lakukan boleh Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk berdoa dengan beberapa pokok doa syafaat kita, saya kembali mengajak kita untuk menundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, bahkan setiap jemaat kami dimanapun berada pada saat ini. Biarkanlah kami ya Tuhan tetap terus memiliki kerinduan, ketekunan untuk belajar dengan firman Tuhan, bahkan ketekunan untuk terlibat mengambil bagian dan berpartisipasi dalam pelayanan-pelayanan kami, bahkan dalam persekutuan-persekutuan kami ya Tuhan. Biarkanlah setiap kami boleh memiliki kerinduan untuk boleh mencari wajah Tuhan. Kami boleh memiliki kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan kami ya Tuhan. Kami tidak mampu sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus memohon kiranya Tuhan boleh menolong kami dalam perjalanan hidup kami. Kami butuh Tuhan untuk boleh menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap para majelis hamba Tuhan, para bidang dan juga para komisi pengurus komisi ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan berikan setiap kami kesehatian di dalam menjalankan semua visi misi yang Tuhan sudah berikan bagi kami, baik dalam program-program yang sudah disusun ya Tuhan. Berikan kami hikmat, apa yang harus kami lakukan Tuhan. Berikan kami bijaksana untuk boleh melakukan semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kesehatian itu kami boleh merindukan di tengah-tengah perkumpulan kami. Kesehatian itu kami boleh merindukan di tengah-tengah apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di usia indah. Ya Tuhan, kami berdoa, beranugerahlah bagi mereka. Tuhan tolong mereka di dalam kesehatan mereka. Mungkin mereka pada saat ini boleh memiliki kerinduan untuk boleh beribadah secara langsung di gereja ya Tuhan. Tetapi oleh karena pandemik yang ada, kami mendoakan kiranya Tuhan terus menolong mereka, menguatkan hati mereka. Meskipun melalui online mereka harus beribadah Tuhan, tetapi biarkanlah kasih karunia Tuhan boleh turun atas mereka. Terus mendorong mereka, menggerakkan hati mereka untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan untuk orang tua kami ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk beberapa saudara-saudara seiman kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Tuhan juga tolong mereka, berikan mereka kepulihan ya Tuhan. Tolong mereka di dalam segala hal yang mereka butuhkan, baik untuk dokter yang sedang menangani mereka, baik untuk obat-obatan, makanan, minuman yang sedang dikonsumsi pada saat ini. Tuhan juga boleh memakai makanan minuman ini untuk boleh menjadi kekuatan, untuk boleh menahan daya fisik mereka Tuhan, boleh pulih seperti sedia kalanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami, seiman kami yang sedang berulang tahun ya Tuhan. Kami berdoa untuk Evangelis Ifati, Ibu Suryawati, Ibu Fatmawati, untuk Bapak Kiswanto, untuk Bapak Andri, untuk Ibu Yeni Gagauna, untuk Ibu Kezia Ari, dan juga untuk saudara kami Juan Felix. Tuhan juga terus tolong mereka di dalam umur yang Tuhan sudah tambahkan bagi mereka. Biarkan kehidupan mereka terus memiliki arti di hadapan Tuhan, dan juga boleh mereka menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi mereka dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk yang ulang tahun pernikahan ada Bapak Boyke dan juga untuk Ibu Irin. Tuhan terus menolong mereka di dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Terus berikan hikmat bagi mereka untuk menjadi keluarga yang baik, dan juga Tuhan terus pimpin langkah kehidupan mereka untuk boleh menjadi keluarga yang seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita diutus dan melakukan firman-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ibadah raya Minggu 20 Juni akan berakhir. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi Dia. Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah kita selesai, jemaat Tuhan kami persilakan untuk duduk, untuk dapat mengambil saat teduh. Sesaat lagi kita akan menyaksikan warta digital. Tuhan Yesus memberkati.